Oke. Oke, mulai. Oke, guys. Ini Abi semua. sudah Abi? Sudah pilih semua DP PPT, DP lain-lain. Sudah terus record. Sorry nih guys. Nah, DP PPT udah pilih ya toh? PPT. Sudah. Halo guys, selamat malam. Jadi selamat datang di sosialisasi mengenai produk tabungan dan investasi yang akan dipresentasikan oleh tim kami, yaitu Abi yang terdiri dari Abigail Tampi, Kristo Panyua, dan juga Angelo Pinangkaan. Nah guys, ini merupakan bentuk dari tugas sumatif akhir kami atau tugas sumatif yang akan kami sosialisasikan kepada orang-orang mengenai produk tabungan dan investasi. Ini merupakan mata pelajaran ekonomi di sekolah kami, yaitu Sekolah Dian Harapan Manado. Nah, jadi guys, apa kabar dulu hari ini guys? Biarpun tadi ada Zoom meeting ada terjadi Mar. Apa kabar guys hari ini? Apakah kamu ini masih semangat mau bandingkan atau bagaimana guys? Aman, semangat. Semangat. Baik. Yang lain dong, Reva, Sarah. Masih semangat guys? Mantap. Sorry nih guys, tadi data apa? Jadi guys, produk tabungan dan investasi itu orang mesti kalau dapat bilang produk tabungan dan investasi, orang bilang begini, siap hadapi masa sulit dengan finansial yang kokoh. Boleh guys? Jadi ini kata-kata, siap hadapi masa sulit dengan finansial yang kokoh. Jadi guys, boleh membuka DP mic semua ya. Pas mau bilang produk tabungan dan investasi, orang bilang sama-sama, siap hadapi masa sulit dengan finansial yang kokoh. Boleh? Oke guys, siap. Ding Abi, Ding Angelo yang bilang semuanya guys. Oke. 1, 2, 3. Produk tabungan dan investasi Siap hadapi masa sulit dengan finansial yang kokoh. Dengan finansial yang kokoh. Nah, mantap guys. Tepuk tangan dulu for terang sama ye. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, ini akan dijelaskan oleh Abigail Tampi. Nah guys, jadi kenapa orang itu mesti kenapa itu orang penting untuk mengatur keuangan. Nah, jadi guys, sekarang teman tanya meniti pandangan semua tentang kenapa orang harus mengatur keuangan. Kenapa mengatur keuangan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guys, ada yang mau jawab atau ada yang mau menyampaikan meniti pandangan atau meniti aspirasi? Nah, silakan Ruben tentang kenapa mengatur keuangan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ruben. Habis itu Ruben, habis Sarah, yaitu Ruben. Oke. Nah, mengapa mengatur uang itu penting? Karena kalau tanpa mengatur uang itu, orang itu nggak bisa, contohnya membeli barang impian. Kalau orang ada keinginan, soalnya mengatur keuangan itu berarti itu kontrol ngonipe finansial sendiri itu. Contohnya orang tua kasih 100.000 per 5 hari lah, Senin sampai Jumat. Itu mengatur uang, contohnya ngoni pakai 20.000 per hari, itu pun cukup. Terus tanpa ngatur uang itu, contohnya orang pakai di hari Senin itu dengan berlebihan, pasti tuh orang ekonomi itu akan terbongkar. Itu pun akan boros. Terus hari-hari selanjutnya orang akan siksa. Orang nggak bisa beli contohnya kebutuhan seperti makan, minum, dan sebagainya. Oke, mantap guys. Mantap Ruben. Tepuk tangan dulu for Ruben. Yeay. Sekarang lanjut akan disampaikan oleh Sarah tentang mengapa penting untuk mengatur keuangan. Oke, jadi mengapa mengatur keuangan itu penting? Itu karena supaya orang ketika ada tujuan finansial maupun itu jangka panjang atau pendek itu kami dapat mengatur keuangan kita dengan baik. Dan kami dapat belajar bertabung agar tujuan finansial kita itu realistis dan dapat tercapai sesuai dengan timeline yang terus siapkan begitu. Oke, tepuk tangan for Sarah. Yeay. Yang lain guys, ada yang mau menyampaikan pandangan kenapa mengatur keuangan itu penting?
Satu orang nih guys. Kenapa orang mengatur keuangan itu sangat penting dalam terang kehidupan sehari-hari? Kalau orang tidak mengatur keuangan, apa yang mau terjadi dalam terang kehidupan? Kung, apa dampak dan lain-lain. Yang lain dong guys. Ada yang mau menyampaikan pandangan tentang siapa orang mengatur keuangan? Siapa orang itu mesti mengatur orang keuangan pribadi? Mungkin dari Sam. Saya mau menyampaikan pandangan atau SMP pendapat tentang siapa orang mengatur keuangan. Oke guys, jadi Halo. ingat waktu orang semua lanjut. Nah guys, jadi orang itu penting untuk mengatur keuangan. Itu yang pertama, kontrol penuh. Nah, dengan perencanaan keuangan yang baik, kita dapat mengontrol pengeluaran agar tidak lebih besar daripada pendapat yang kita dapatkan. Hal ini juga membantu kita untuk menghindari dari utang yang tidak perlu. Yang kedua, jaring pengaman. Perencanaan keuangan memungkinkan kita menyiapkan dana darurat yang dapat digunakan saat menghadapi suatu situasi yang tak diduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kerusakan alat yang penting. Ketiga, mewujudkan impian. Melalui pengelolaan keuangan yang terencana, kita dapat menabung dan mencapai berbagai tujuan, baik jangka pendek seperti membeli gadget atau laptop, maupun jangka panjang seperti biaya pendidikan atau memulai usaha. Yang keempat, kebebasan finansial. Perencanaan keuangan juga membantu kita mempersiapkan masa depan melalui investasi sehingga tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga membuat uang bekerja untuk kita. Yang kelima, melatih disiplin diri. Selain itu, perencanaan keuangan juga melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengelola uang dengan membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Oke guys, jadi dari poin 5 poin ini, jadi kita meminta satu orang for menjelaskan apa itu disiplin diri, di mana orang itu melatih untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi ada yang boleh menjelaskan guys tentang disiplin diri untuk membedakan kebutuhan dan keinginan? Bagaimana guys kalau dari Unipe pandangan atau Unipe pendapat tentang membedakan kebutuhan dan keinginan itu dapat termasuk dalam kedisiplinan diri dalam ekonomi? Kalau dari Ruben? Ya, jadi mungkin kalau untuk disiplin diri dalam membedakan kebutuhan dan keinginan itu kayak orang itu apa ya, kayak tiap saat itu orang pasti memang kayak apa ya, contohnya orang ini semulai DP kayak manajemen uang, terus orang contohnya lagi jalan-jalan terus lihat ada barang keinginan, kong kayak orang kepengen dong, tapi karena mengingat orang mesti manajemen uang, jadi ya orang langsung kayak apa no, ya ndak jadi dong, kayak konsisten begitu no. Jadi orang harus em, disiplin, mesti konsisten DP orang pe keuangan biar nanda tabongkar no. Itu sih mungkin. Oke. Tepuk tangan for Ruben dulu guys. Nah, sekarang terang mau masuk
bagian macam-macam produk tabungan dan juga produk investasi yang ada. Kalau sekarang teman-teman Pak Sarah dan atau yang lain Rupa Reva dan lain-lain, kalau ngunipi pandangan tentang tabungan, tabungan itu apa guys? Ayo guys, nggak apa-apa. Tabungan dalam Gini kehidupan guys, sehari-hari contoh, silakan. Baik tabungan bank atau eh, tabungan pribadi yang secara mandiri di rumah, tabung celengan atau tabung di bawah bantal atau tabung di manapun. Oke, silakan Sarah. Kalau Sarah pendapat tentang tabungan. Jadi secara singkat, tabungan itu seperti tempat atau Tempat. sarana untuk orang itu mengumpulkan sejumlah uang untuk tujuan finansial begitu, atau untuk emergencies Investasi. untuk di masa depan. Oke, mantap Sarah. Yeay. Nah, sekarang kita lanjut guys tentang macam-macam produk tabungan dan juga produk investasi yang ada. Nah, jadi guys, tabungan itu merupakan simpanan uang yang berasal dari sebagian pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi guys, contohnya orang itu memiliki uang. Jadi uang itu orang harus bedakan mana yang merupakan kebutuhan dan juga keinginan. Jadi guys, kalau apapun yang orang menurut orang itu kebutuhan, maka orang harus penuhi. Tapi kalau keinginan dan juga kalau orang tidak mampu mencapai orang memenuhi orang keinginan tersebut, maka dari itu orang itu harus memprioritaskan orang kebutuhan. Nah, jadi guys, dengan orang mesti menyisikan sebagian orang uang, jadi orang menyisikan sama orang doi for tabung, tapi itu orang mesti bagi dua. Jadi ada yang orang pakai for kehidupan sehari-hari, dengan ada tuh yang orang mau tabung. Nah, itu dari nama orang menyisihkan uang. Jadi guys, itu doi yang orang sisihkan setiap hari itu merupakan orang sebagian pendapatan yang tidak digunakan atau sudah tidak dibutuhkan atau orang mau simpang supaya orang bisa memenuhi orang keperluan sehari-hari atau konsumsi saat ini. Jadi guys, ketika orang menabung itu seperti telah Abi sampaikan tadi. Jadi manfaat-manfaat dari menabung itu sendiri, contohnya kontrol penuh, orang bisa mencegah setiap pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dan juga orang itu harus menghindari utang. Apalagi orang melakukan pinjaman online itu sampai bahaya guys. Kalau sampai pinjaman online. Kemudian orang ini merupakan jaring pengaman. Jadi di mana orang dengan orang menabung itu orang bisa mempersiapkan dan dana darurat untuk situasi yang tak terduga. Contohnya orang sakit, kan pastinya orang butuhkan dana yang lebih di rumah sakit karena di rumah sakit itu membutuhkan banyak pengeluaran. Jadi ini merupakan dana darurat ketika orang bertabung. Nah, kemudian orang juga bisa mewujudkan orang impian seperti orang mau membeli laptop atau membeli handphone baru ataupun orang mau membeli sepeda dan masih banyak lagi guys. Kemudian dengan orang menabung juga orang bisa mempersiapkan orang masa depan agar uang yang ada buat orang itu bekerja untuk orang melalui investasi yang ada. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini juga dengan orang menabung, orang bisa melatih orang kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan dalam orang pengelolaan keuangan. Nah, jadi guys, kalau tabungan itu orang bisa bagi menjadi dua. Jadi ada yang tabungan orang biasa kalau kecil orang simpang di celengan atau orang taruh contohnya
kalau torang dapat doi jajan atau torang dapat doi ampao, doi Natal, itu torang just simpang di kayak di celengan atau torang just simpang di bawah di dalam lemari atau di mana. Itu guys, di nama orang menabung secara mandiri di rumah. Kemudian ada juga guys yang disebut orang menyimpan di bank yang bisa orang ambil kapan saja. Itu beda guys. Orang menabung di bank dengan orang menabung di rumah. Orang menabung sendiri. Nah, kalau tabungan guys itu orang mesti tahu bersama bahwa tabungan itu return rendah. Jadi bunga tabungan sekitar itu sekitaran 0,5 sampai 2% per tahun. Kemudian dalam tabungan juga orang bisa mendapatkan keuntungan di mana orang eh, dapat risiko yang sangat rendah dibandingkan orang berinvestasi atau hal lainnya. Kemudian tabungan itu cocok untuk di situasi manapun, contohnya dana darurat atau kebutuhan sehari-hari. Jadi guys, dengan orang menabung itu orang bisa memenuhi orang keinginan juga. Kalau orang pertama menyisihkan, pertama orang memenuhi orang kebutuhan, kemudian kedua orang simpang for orang tabungan. Jadi setiap apapun yang orang tabung itu orang bisa memenuhi orang keinginan yang orang ingin. Kemudian juga uang yang orang sisihkan itu orang simpan agar bisa digunakan di masa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan yang tak terduga. Kemudian guys, orang masuk ke bagian 2 produk tabungan. Yang kedua itu deposito. Jadi guys, deposito itu merupakan ketika orang simpanan di bank itu ada DP jangka waktu tertentu. Jadi guys, deposito itu return lebih tinggi daripada tabungan. Dia sekitaran 2 sampai 5% per tahun. Kalau deposito juga guys itu risiko yang rendah sama dengan tabungan, yang tabungan di bank dan juga tabungan. Mereka kalau tabungan secara mandiri itu tidak ada DP, ada sih guys DP risiko. Contohnya risiko orang boleh kehilangan doi atau karena orang contoh cuma taruh di dalam lemari, orang tak sampai ambil itu termasuk risiko guys. Kemudian deposito juga itu sangat cocok untuk tujuan keuangan di jangka pendek sampai jangka yang menengah. Jadi sama-sama orang pahami dulu bersama apa itu deposito atau juga deposito yang sering disebut dengan deposito yang berjangka merupakan salah satu produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada masa-masa atau waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Jadi guys, deposito itu pertama-tama itu dilakukan perjanjian itu kapan waktu for penarikan dan juga kapan waktu penyetoran ke bank. Kemudian kalau di tabungan itu guys, biasa orang bisa mengambil kapan saja dan juga orang bisa mengambil lewat ATM. Nah, kalau di deposito, orang pedoi itu guys akan dikunci selama jangka waktu yang orang sudah tentukan di perjanjian awal. Jadi guys, tabungan dan deposito itu sangat berbeda karena tabungan itu orang bisa ambil kapan saja. Orang bisa contohnya orang butuh doi saat itu, orang boleh ambil di bank saat itu juga. Tapi guys kalau deposito, orang mau ambil bank, orang mau ambil doi itu sesuai dengan perjanjian di awal. Orang waktu penarikan dan orang waktu penyetoran kapan. Itu dia nama deposito guys. Oke, sekarang orang masuk di investasi. Jadi, ini ada beberapa investasi yang orang mau tunjuk ini. Yang pertama ada emas. Emas itu investasi dalam bentuk logam mulia. Nilai cenderung meningkat dalam jangka panjang, risiko rendah hingga sedang, cocok sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Habis itu ada reksadana. Reksadana dikelola oleh manajer investasi dan ditempatkan pada berbagai aset. Returnnya bervariasi sekitar 4-15% per tahun. Risiko bervariasi juga, tergantung jenis reksadana. Cocok untuk investor muda. Dan ada obligasi. Surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan, return relatif stabil sekitar 5-8% per tahun, dan resiko rendah, cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan tetap. Dan saham, bukti kepemilikan suatu perusahaan. Potensi return tinggi bisa sampai 10% per tahun,
tapi resiko tinggi karena harga saham dapat naik dan dapat turun. Cocok untuk investasi jangka panjang dan investor yang siap menghadapi resiko. Muti demi Jadi guys, itu merupakan setiap produk-produk dari investasi sendiri. Jadi produk-produk dalam investasi sendiri itu terdiri dari emas yang berbentuk logam mulia, yang nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Jadi orang tahu emas itu semakin lama dia meningkat, ada juga DP nilai, dan juga kadang-kadang dia boleh mau. Kemudian ada reksadana. Jadi reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang ditempatkan dalam berbagai aset. Dan juga obligasi guys. Jadi obligasi itu merupakan surat utang, di mana surat utang itu dia diterbitkan oleh pemerintah dan juga atau juga suatu perusahaan. Nah, kemudian sering orang dengar itu yang nama saham. Jadi saham itu merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dimana potensi return itu sangat boleh mau tinggi, bisa lebih 10% per tahun. Nah, saham juga bisa cocok untuk investasi jangka panjang dan investor itu siap menghadapi setiap risiko yang ada. Jadi guys, saham itu setiap investor itu dia itu dipersiapkan untuk menghadapi setiap risiko atau setiap situasi yang ada. Nah guys, sekarang orang mau masuk. Kalau orang sebagai pelajar, orang mau sarankan suatu produk tabungan yang orang sama-sama bisa gunakan kalau walaupun orang masih pelajar. Jadi dia suatu produk yang berasal dari suatu bank yang bernama Bank Republik Indonesia atau BRI, yang dimana BRI ini dinamakan BRI Simpanan Pelajar atau Simple. Nah, jadi guys, tabungan BRI Simple atau simpanan pelajar itu orang bisa gunakan karena itu sangat relevan bagi orang, apalagi orang sekarang masih pelajar. Kemudian tabungan produk BRI Simple itu diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia termasuk Bank BRI. Nah, tapi dia lebih fokus ke BRI itu sendiri dengan tujuan untuk mengedukasi setiap pelajar agar setiap pelajar itu yang ada di Indonesia gemar untuk menabung sejak dini. Jadi guys, tabungan BRI Simple itu dia sangat cocok untuk anak-anak dari siswa SD, SMP, hingga SMA yang berusia di bawah 17 tahun. Jadi kalau orang mau bandingkan dengan orang gunakan produk tabungan seperti BRI Simpedes atau BRI yang lainnya, Britama, itu guys dia mesti di atas 17 tahun ke atas. Kalaupun orang mau gunakan walaupun orang di bawah 17 tahun, itu orang mesti gunakan orang tua penama. Jadi apapun yang orang mau urus di bank, kalau orang pakai Simpedes atau yang Britama yang dimana itu di atas 17 tahun, maka orang itu harus gunakan orang tua P, nama atau orang tua P, kartu tanda penduduk. Nah, sekarang kita mau bahas keunggulan dari BRI Simple atau BRI Simpanan Pelajar. Jadi BRI Simpanan Pelajar itu unggul karena dia bebas biaya administrasi bulanan. Beda dengan produk-produk tabungan yang lainnya. Kemudian ini juga merupakan bagian karena setoran awal itu sangat murah, hanya 5.000. Jadi setoran awal sangat murah itu bukan cuma dia itu terserah orang mar kalau orang suka yang dari rendah-rendah dulu guys, orang boleh tabung dari 5.000 dulu. Nah, kemudian setoran selanjutnya itu dia minimal mesti masuk minimal 1.000. Kemudian very simple simpanan pelajar itu rekening diterbitkan atas nama siswa sendiri. Jadi kalau orang tahu tuh tadi yang tadi bilang yang kalau di BRI Simpedes atau Britama itu diterbitkan atas nama orang tua penama tuh guys. Tapi kalau di BRI Simple itu rekening orang terbitkan atas nama orang nama sendiri. Kemudian pada saat pembukaan rekening itu bisa difasilitasi dengan melalui sekolah yang bekerja sama dengan BRI. Jadi orang tidak harus mengantri di kantor bank. Nah, jadi guys,
kalau ada yang mau bertabung di BRI Simple ini, BRI Simpanan Pelajar, itu ada DP persyaratan yang orang mesti penuhi, di mana orang mesti penuhi kartu pelajar atau orang penuhi atau orang tunjukkan surat keterangan dari sekolah yang mencantumkan NISN ataupun NIS, nomor induk siswa. Kemudian orang cantumkan juga fotokopi akta kelahiran. Kemudian fotokopi KK serta fotokopi KTP dan KTP orang tua dan juga surat persetujuan orang tua atau wali. Nah guys, kalau ada yang tertarik for moba tabungan di sini BRI Simple itu boleh guys. Ini bukan mau sponsor Mar, ini terompe rekomendasi yang sangat relevan bagi orang sebagai pelajar yang eh, labil atau bingung mau simpang doi di mana. Kalau dari Abi sendiri, kalau menurut Abi relevan nggak kalau mau bertabung di BRI Simple? Ya. Kalau dari Angelo dong? Iya, sangat penting. Nah, Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? silakan bertanya guys. Kalau ada pertanyaan tentang tuh produk tabungan yang orang udah kasih ataupun eh, tentang investasi dan juga tabungan lainnya. Ada yang mau bertanya guys? Guys, apakah sudah tidak ada yang mau bertanya? Oh, tuh orang mau bertanya Stobi. Boleh. Jadi guys, kalau nggak ada yang mau bertanya, orang mau tanya tentang nih pertanyaan. Jadi seperti yang orang sudah sebutkan tadi, eh, tentang investasi, dalam produk-produk investasi itu terdapat apa saja guys? Kalau dalam investasi, Coba Sam. minimal, ya, Sam. sebutkan dua. Silakan Sam. Sam. Dalam investasi. Sam. Halo, Halo Sam. Halo, malam. eh, Silakan Sam. jadi dalam investasi Hmm. dua atau ini cuma Ya. Ya. tadi disebutkan ada apa emas, yo, Emas, emas betul. dan apa ya? Ini. Tadi saham ada, nak? Ada. Ada. Saham ada. Nah, betul. Oh iya. Oh, Oke. tadi saham ada toh? Boleh bertanya? Ada. Boleh, Ya. boleh. Eh, jadi kan mengingat rupiah ini harga rupiah ke dolar itu semakin tinggi ya, semakin naik. Apakah itu bisa mempengaruhi pembelian saham di Indonesia? Oke. Jadi berdasarkan eh, pertanyaan dari Sam, rupiah semakin naik apakah bisa mempengaruhi saham di Indonesia? Nah, sekarang kita mau bahas guys. Jadi guys, kalau berdasarkan
orang lihat saat ini bahwa harga rupiah itu harga nilai atau nilai rupiah itu guys semakin tinggi. Kalau orang tahu sekarang seberapa DP harga DP nilai rupiah? 18. 18.118. Nah, Ya. itu guys. Jadi kalau harga atau nilai rupiah itu semakin naik, itu sangat mempengaruhi saham di Indonesia. Karena ketika rupiah naik atau turun guys, itu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam IHSG. Nah, kalau rupiah naik itu kan rupiah itu menguat terhadap dolar. Contohnya dia $1 itu 16.000 atau lain lah, punya 16.000. Kalau itu dia bisa mempengaruhi jadi $1 itu menjadi 15.500 kalau dia nilai rupiah itu naik atau turun. Nah, jadi guys rupiah itu seperti nilai tukar yang kalau rupiah kuat artinya daya beli kita di luar negeri itu naik. Tapi kalau orang luar beli barang, orang luar beli barang akan jadi lebih mahal. Jadi rupiah itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi saham di Indonesia. Apakah Boleh, sudah Chef? terjawab? Oke. Apakah saya ada yang mau bertanya guys? Oh, atau guys, nguni lengkapi Joto investasi yang tadi. Kan ada 4 poin. Yo, Nah, coba Sarah sebutkan 2 poin lainnya. Sarah silakan Sarah sebutkan 1 atau 2 Jo. Nggak Oke, apa-apa. tadi kan yang sudah disebut itu emas ding saham toh. Emas ding saham. Nah, masih ada 2 le toh. Yo. Iya, DP sisa reksadana dan obligasi. Nah, iya betul. Betul. Oke, nice. Jadi sisa reksadana dan obligasi. Oke, mantap. Mantap. Tepuk tangan dulu for Sarah dengan Sam. Oke. Yeay, mantap. Oke guys, mungkin karena semakin lat ini kayaknya orang semua tutup dalam presentasi. Oke guys, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami pada malam hari ini. God bless you. God bless you guys. Jangan lupa menabung. Thank you. Thank you guys. Abi and friends. Thank you. Thank you. Thank you Bye, Sarah, thank you thank you. Reva, thank you Selamat Ruben, malam thank you guys. Sam. Thank you.